KPM PKH dan KPM BPNT yang dipastikan tidak akan cair lagi bantuannya di tahap 3 2025. Apakah termasuk dari penerima manfaat PKH BPNT yang dari kantor pos? Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah like video ini dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Kita tembusin 300 like dalam satu hari ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas seputar informasi bantuan PKH yang KPM PKH dan KPM BPNT yang bisa dipastikan nanti di tahap 3-nya tidak akan cair lagi bantuan PKH dan juga BPNT. Apakah di situ termasuk penerima PKH BPNT yang dari pos kemarin? Kita akan bahas pada video ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, tapi pastikan teman-teman semua sudah like dulu video ini. Nah, kita akan jawab pertanyaan ya. Ini dari video saya sebelumnya yang membahas terkait pencairan bantuan PKH tahap 3 ya untuk kantor pos. Nah, di sini pertanyaannya, Bang, PKH via pos tahap 2 apa betul pindah KKS tapi Surabaya dan sekitarnya belum dibagikan? Mohon informasinya, Bang. Nah, jadi memang betul teman-teman semua, wacana pemerintah ya ini rencananya Kementerian Sosial akan memindah alihkan proses penyaluran bantuan sosial dari PT Pos akan dialihkan ke KKS Himbara. Namun ada beberapa kriteria masyarakat atau kriteria KPM yang dia tidak bisa dialihkan ke KKS atau Bank Himbara karena mungkin dalam kondisi geografisnya ya, kemudian wilayah sulit dijangkau, kemudian dia masuk kategori disabilitas, masuk kategori lansia tunggal dan lain sebagainya, sehingga atau masuk wilayah terpencil. Nah, ini kategori-kategori yang ini yang masih akan tetap menerima bantuan sosial PKH-nya melalui kantor pos di tahap 3 nanti. Nah, namun memang ya di wilayah saya itu sudah ada daftar nama atau pemberitahuan terkait burekol atau buka rekening kolektif bagi KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui kantor pos kemudian dialihkan ke KKS. Namun belum semua penerima manfaat tersebut dialihkan ke KKS, belum semua masuk ke dalam data burekol. Karena setelah saya cek ya ada beberapa KPM PKH dan BPNT saya yang bantuannya sebelum cair melalui PT Pos di aplikasi DTSN itu keterangannya proses burekol, tetapi dalam pemberitahuan percepatan proses burekol itu tidak ada namanya. Jadi sehingga bisa disimpulkan bahwa meskipun dia tidak masuk ke dalam pemanggilan data KPM yang akan burekol, tapi kalau di DTSN-nya itu sudah ada keterangan proses burekol, berarti itu masih dalam proses sinkronisasi data, validasi data, dan verifikasi data. Jadi bagi KPM yang masuk ke dalam kategori itu ditunggu saja ya sampai nanti ada surat pemberitahuan percepatan penyaluran burekol. Nah, jadi teman-teman untuk bisa melihat statusnya, teman-teman bisa melakukan pengecekan di aplikasi 6NG. Jadi aplikasi cek bansos ya. Teman-teman download saja di aplikasi Play Store, kemudian ketikkan cek bansos yang developernya itu adalah Kementerian Sosial. Kemudian teman-teman daftar di situ melalui email, KTP, KK, nomor handphone, dan lain sebagainya. Nanti akan diverifikasi oleh tim Kementerian Sosial. Kalau sudah diverifikasi, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan data di aplikasi cek bansos. Apakah teman-teman masuk kategori desil 1, 2, 3, 6, sampai dan 10. Kemudian status bantuan sosialnya, apakah sudah April Juni atau masih Januari Maret, kemudian apakah
statusnya itu exclude, kemudian proses burekol dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pantau di aplikasi cek bansos tersebut. Jadi pastikan teman-teman kalau mau melakukan pengecekan data teman-teman semua apakah bermasalah atau tidak bantuan sosialnya bisa dilakukan di aplikasi cek bansos. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke topik utamanya terkait KPM, PKH, dan BPNT yang bisa dipastikan di tahap 3 nanti tidak akan menerima bantuan sosialnya karena Kementerian Sosial ini akan mencoret 200.000 data penerima manfaat bantuan sosial. Nah, ini kenapa? Ya, karena dari data 200.000 penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditemukan 200.000-nya tersangkut atau terindikasi tersinkron dengan situs judul. Nah, jadi ini pemerintah coret 200.000 penerima bansos terkait judul. Nah, di sini Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dikenal dengan Gus Ipul ini akan melakukan proses verifikasi data ya yang di mana Gus Ipul menemukan 200.000 penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi judul. Nah, di sini Gus Ipul telah mencoret lebih dari 200.000 penerima bantuan sosial atau bansos setelah terkonfirmasi terlibat dalam aktivitas judul. Data tersebut berasal dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terhadap sekitar 600.000 rekening keluarga penerima manfaat yang diduga terkait dalam transaksi judul. Yang lebih dulu sudah kita coret ada 200.000 tidak terima lagi, itu yang terjerat dan terindikasi bermain judul, kata Gus Ipul usai meninjau sekolah rakyat di Solo bulan 7 2025. Sisanya sebanyak 400.000 rekening masih dalam proses evaluasi. Gus Ipul mengatakan Kemensos siap mencoret rekening penerima bansos yang terkonfirmasi bermain judul. Kalau memang betul-betul terbukti, ya akan kita coret juga, kata dia. Ia menjelaskan pencoretan terhadap 200.000 penerima bantuan tersebut dilakukan per triwulan 2 di tahun 2025 ini. Proses evaluasi terhadap sisa 400.000 penerima masih terus berjalan dan kemungkinan besar akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial di triwulan 3 atau di tahap 3. Tergantung hasil yang kita dapat, kata dia. Selain soal judul, Kemensos juga terus mengevaluasi dan data penerima bansos secara menyeluruh. Pihaknya akan melototi aktivitas janggal di rekening penerima bansos. Misalnya kalau ada rekening penerima bansos yang saldonya ada 5 juta, kemudian ya kita akan dalami. Ya, misalnya ada transferan masuk ke dalam kartu ATM bantuan itu 5 juta, ini akan dilakukan pengecekan oleh Kementerian Sosial. Ini bisa saja Kementerian Sosial bisa mengecek semua transaksi ya berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan. Tak hanya itu, Kemensos juga tengah meninjau ulang penerima bansos yang sudah tercatat selama lebih dari 1 dekade atau lebih dari 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan program bansos tepat sasaran. Judul besarnya ini adalah bansos tepat sasaran, supaya bansos kita itu diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Nah, jadi teman-teman ya secara sudah dicoret ya, jadi kata Menteri Sosial 200.000 sudah dipastikan terindikasi judul dan sudah dicoret di penyaluran tahap 3 besok. Jadi akan berdampak pada penyaluran bantuan PKH tahap 3 besok ya. Jadi buat teman-teman semua selalu diingatkan bahwa manfaatkan bantuan sosial sebaik mungkin ya sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia penerima PKH dan memiliki komponen anak usia sekolah, maka bantuan tersebut harus digunakan untuk keperluan sekolah seperti membayar SPP, kemudian membelikan baju seragam, kebutuhan anak dan lain sebagainya. Kalau dia penerima manfaat bantuan sembako BPNT, maka bantuan tersebut gunakan untuk bantuan sembako, untuk membeli beras, sayur-sayur, ikan, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan bantuan sosial sebaik mungkin. Nah, apakah dari 200.000 penerima yang dicoret oleh Kementerian Sosial ini, adakah termasuk penerima manfaat bantuan PKH BPNT melalui kantor pos? Jawabannya sepertinya tidak. Karena KPM PKH BPNT yang bantuannya selama ini cair melalui PT Pos, dia tidak memiliki rekening, sehingga tidak masuk ke dalam data
yang dilakukan evaluasi oleh Kementerian Sosial. Ya, ini kan berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan oleh rekening penerima manfaat bantuan sosial. Sedangkan KPM yang masuk ke dalam penerima manfaat PKH BPNT di pos, nah itu tidak memiliki rekening sehingga jauh dari kemungkinan terindikasi dengan transaksi judol. Tapi bisa jadi kalau dia memiliki rekening lain ya di luar rekening bantuan sosial, karena Kementerian Sosial hanya melakukan pengecekan berdasarkan NIK saja sudah bisa melihat seluruh rekening yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dan bisa melakukan pengecekan transaksi apa saja yang sedang dilakukan dalam rekening tersebut. Jadi teman-teman semua, pastikan teman-teman semua kalau menerima bantuan sosial, baik PKH, BPNT, ataupun bantuan sosial lainnya, gunakan semaksimal mungkin, gunakan untuk keperluan, gunakan untuk sesuai dengan komponen yang teman-teman miliki, supaya tidak berdampak terhadap bantuan sosial yang teman-teman miliki selama ini. Nah, kalau memang teman-teman terdata atau terkonfirmasi, terindikasi terkait dengan judol, maka bisa dipastikan teman-teman akan digantikan oleh penerima baru nantinya. Masih banyak penerima manfaat bantuan sosial, baik PKH BPNT yang sampai hari ini dia dikatakan layak menerima bantuan sosial, tapi belum pernah menerima bantuan sosial sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini sudah menerima bantuan sosial, baik PKH BPNT, bersyukur, kemudian manfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin, dan pastikan teman-teman semua tidak menitipkan kartu KKS atau kartu ATM ke siapapun. Pastikan kartu ATM atau KKS dipegang oleh penerima itu sendiri. Jadi pastikan ya teman-teman semua supaya tidak terjadi seperti kasus 200.000 penerima bansos yang dicoret oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Jadi itu saja mungkin teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna. Bagi teman-teman semua yang belum like video ini, silahkan klik tombol like, tembusin 300 like dalam satu hari. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Saya Muhammad Rusidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.